Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Baik teman-teman, kita lanjutkan kembali perkuliahan kita tentang pengantar bisnis dan keuangan. Sekarang kita masuk ke materi kelima ya. Kita akan membahas tentang bisnis zaman now ya, atau bisnis zaman sekarang. Seperti biasa saya akan mengutip sebuah hadis ya, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan Imam Al-Hakim. Sanadnya dari sahabat Amr bin Sa'id bin As radhiyallahu anhum. Qala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam, ma nahala walidun waladahu afdalu min adabin hasan. Tidak ada pemberian seorang ayah untuk anaknya yang lebih utama daripada pendidikan atau tata krama yang baik. Di sini saya juga mengutip sebuah kalimat ya dari Socrates, jangan paksakan anak-anakmu mengikuti jejakmu. Mereka diciptakan untuk kehidupan di zaman mereka, bukan di zamanmu. Ya, jadi dari hadis ini dan juga dari kutipan dari filsuf Yunani, apa kaitannya dengan pembahasan kita kali ini ya? Jadi kita bicara mengenai bisnis zaman now, artinya kita harus mengikuti perkembangan zaman ya. Kita harus beradaptasi dengan zaman, kita harus mengikuti zaman. Tapi harus diingat bahwa dari hadis ini kita bisa melihat bahwa zaman boleh berubah, tapi ada hal-hal yang tidak boleh berubah. Itu adalah tata krama yang baik, akhlak seperti itu ya. Jadi memang ada yang harus berubah, tapi ada juga yang tetap sama ya, tetap tidak berubah gitu ya. Dalam konteks bisnis apa? Contohnya misalnya perubahan itu ya perubahan seperti sekarang ya. Kita memanfaatkan teknologi, kita memanfaatkan data dan seterusnya. Tetapi ada yang tidak berubah gitu ya. Apa yang tidak berubah? Misalnya etika bisnis ya. Kita tetap harus berpegang teguh pada atau saling menjunjung tinggi etika bisnis. Walaupun kita berkompetisi, walaupun kita bersaing, tapi kita tetap harus menjaga etika bisnisnya. Istilahnya kita boleh berubah, zaman boleh berubah, tetapi menurut hadis ini tata krama atau akhlak itu harus tetap diajarkan dari orang tua kepada anaknya. Kurang lebih seperti itu poinnya. Ada yang harus berubah, ada yang tidak berubah gitu ya. Baik, ini adalah gambaran besar dari perkuliahan kita. Saat ini kita masuk ke pertemuan kelima ya. Kita akan diskusi tentang tren bisnis kekinian ya, terutama terkait teknologi ya, VUCA, ekosistem bisnis ya. Nah, tujuan pembelajaran dan materi. Tujuan pembelajaran kali ini adalah peserta didik memiliki pemahaman tentang kondisi bisnis di era saat ini dan bagaimana bisnis beradaptasi dengan kondisi kekinian ya. Adapun materi yang akan dibahas ya hanya 5 ya. Yang pertama digital bisnis, yang kedua kolaborasi, yang ketiga ekosistem bisnis, yang keempat data is the new oil, dan yang kelima what next ya. Apa yang selanjutnya gitu. Nah, ini sebuah pengantar ya. Ya, kita sama-sama tahu bahwa saat ini kita sudah memasuki sebuah era yang disebut dengan era revolusi industri 4.0 ya. Revolusi industri keempat ya. Yaitu suatu era ketika kehidupan bergantung dalam tanda kutip pada teknologi digital ya. Di saat ini kehidupan kita dalam tanda kutip sudah bergantung pada teknologi digital. Nah, ini contohnya dalam bidang politik misalnya. Kita juga memanfaatkan teknologi digital, misalnya e-vote ya.
real time data recap. Misalnya pada saat pemilu ya ada real time data recap, mungkin data yang dari seluruh daerah bahkan seluruh dunia ya, dari luar negeri juga itu direkap secara real time di sebuah server misalnya gitu ya. Atau dalam dalam komunikasi politik, bagaimana politisi itu berkomunikasi berkomunikasi politik melalui kanal digital ya, misalnya YouTube, misalnya medsos, Twitter, Facebook dan seterusnya. Dalam bidang sosial ya, ada media sosial, ada meeting online, ada silaturahim daring, work from anywhere ya. Jadi sekarang kita sudah hidup di era digital ya, yang mungkin berbeda dengan 10-20 tahun yang lalu gitu. Yang ketiga dari dalam bidang ekonomi ya. Dalam bidang ekonomi kita sama-sama tahu ada e-commerce ya, ada digital marketplace, gigs ekonomi, bisnis ekosistem ya. Jadi teknologi digital ini cukup mempengaruhi ke berbagai aspek kehidupan ya, baik secara politik, sosial, ekonomi dan mungkin yang lain-lainnya ya. Mungkin secara budaya juga ya, ada digital culture dan seterusnya. Jadi memang perkembangan teknologi ini berpengaruh pada kehidupan kita gitu ya. Contoh misalnya simpel saja, kalau misalnya kita atau teman-teman ketinggalan dompet atau ketinggalan handphone, itu kan rasanya beda ya. Kayaknya kok lebih penting handphone dibanding dompet sekarang. Contoh ya. Jadi poinnya adalah teknologi digital digunakan di hampir semua aspek kehidupan masyarakat, bisnis, termasuk dalam aspek ekonomi yang cukup bergantung pada teknologi informasi dan komunikasi. Jadi digital bisnis itu bisa dikatakan sebagai sebuah bisnis ya yang cukup bergantung pada teknologi informasi dan komunikasi ya, ICT ya. Kemudian kita juga pada saat ini ya hampir tidak ada perusahaan yang tidak melakukan kerjasama atau kolaborasi ya. Jadi kolaborasi itu merupakan sebuah kunci dalam menjalankan bisnis saat ini ya. Dan saat ini kolaborasi sangat dimungkinkan ya, sangat ditunjang oleh adanya teknologi digital. Jadi kolaborasi dalam bisnis di era digital ini adalah sebuah keniscayaan ya, karena tidak ada perusahaan yang mampu melayani seluruh pelanggan. Masing-masing perusahaan tentu memiliki core kompetensi yang berbeda-beda, yang bila disatukan akan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan bisnis ya. Jadi perusahaan A punya core kompetensi A, perusahaan B punya core kompetensi B. Jika digabungkan, maka dia akan saling mendukung satu sama lain atau mutualistik ya. Perusahaan A bisa maju, perusahaan B juga bisa maju. Kolaborasi atau kerjasama bisnis dibentuk dengan tujuan menguntungkan satu sama lain. Kerjasama bisnis tersebut setidaknya dapat dipilah menjadi dua, yaitu menjadi satu entitas bisnis yang legal atau tetap dalam entitas yang terpisah namun melakukan aktivitas bisnis secara bersama-sama ya. Jadi bentuknya bisa menjadi satu entitas atau tetap terpisah tapi berkolaborasi atau menjalankan bisnis secara bersama-sama. Kerjasama bisnis dilakukan secara formal melalui perjanjian kerjasama atau Memorandum of Understanding (MOU) ya. Dan salah satu bentuk kolaborasi adalah aliansi strategis. Jadi poinnya adalah saat ini ya, kolaborasi merupakan sebuah kunci penting, key proses dalam menjalankan bisnis ya. Kenapa? Karena kita saling membutuhkan satu sama lain ya. Jadi bisnis itu saling membutuhkan satu sama lain, yang bila digabungkan atau dikolaborasikan akan berdampak pada masing-masing entitas ya, karena tujuannya sama-sama saling menguntungkan satu sama lain. Nah, aliansi strategis adalah kesepakatan secara sukarela di antara perusahaan yang mencakup pertukaran atau pembagian dalam hal produk, teknologi atau pengembangan pelayanan ya. Menurut Glatis 1998, aliansi adalah kesepakatan antara dua atau lebih perusahaan berdasarkan pertukaran tanpa adanya kepemilikan bersama, atau entitas atau perusahaan tetap terpisah. Nah, itu tadi yang dibilang ya.
Aliansi strategis itu perusahaannya bekerjasama tapi tidak menjadi satu entitas. Aliansi atau perjanjian kerjasama atau asosiasi antara dua atau lebih perusahaan untuk jangka waktu tertentu dengan tujuan meningkatkan kompetensi. Kerjasama ini memberi peluang kepada mereka, mitra, untuk memadukan sumber daya dan upaya guna mencapai hasil yang lebih baik. Faktor dasar pembentukan aliansi: peluang, kebutuhan, dan waktu, kecepatan ya, atau kecepatan ya. Jadi pada ketiga ini, definisi ketiga, ada faktor dasar pembentuk aliansi, yaitu adanya peluang, ada kebutuhan, dan juga adanya waktu atau kecepatan. Karakteristik aliansi strategis yaitu melibatkan dua atau lebih perusahaan mitra ya. Jadi dua, lebih dari satu yang pasti ya, minimal dua atau lebih dari perusahaan yang tetap independen secara hukum setelah aliansi terbentuk. Nah, jadi dia masih merupakan entitas yang terpisah, tidak membentuk satu entitas baru ya. Yang ketiga, berbagi manfaat dan kontrol manajerial atas kinerja kemitraan. Yang keempat, terus memberikan kontribusi pada kemitraan ya. Jadi saling berkontribusi satu sama lain. Jadi aliansi strategis itu adalah suatu bentuk kolaborasi atau kerjasama bisnis dari lebih dari satu perusahaan yang tujuannya saling menguntungkan satu sama lain gitu ya. Aliansi bisnis yang baik akan membentuk ekosistem bisnis yang sinergis. Nah, kita masuk ke ekosistem bisnis. Ekosistem bisnis adalah sekumpulan perusahaan dengan hubungan yang saling melengkapi dan sinergis yang membangun aliansi strategis untuk memberikan nilai bagi pengguna akhir atau pelanggan. Nah, jadi dia seperti sebuah ekosistem ya. Teman-teman tahu ekosistem ya? Sistem lingkungan ya, dari seperti rantai makanan seperti itu ya. Jadi sebuah ekosistem. Aliansi strategis ini dapat saling melengkapi dengan cara yang berbeda, antara lain dengan secara langsung memasok produk satu sama lain, atau untuk menggabungkan produk atau layanan untuk memberikan nilai tambah yang lebih besar, atau menemukan saluran yang lebih baik untuk mencapai target atau pasar yang lebih besar, atau kombinasi ini semuanya membangun apa yang disebut dengan ekosistem bisnis gitu ya. Jadi sebuah ekosistem bisnis dari kolaborasi semakin besar menjadi sebuah ekosistem bisnis ya. Jadi di situ ada produsennya, di situ ada financingnya, di situ ada mungkin logistiknya ya. Nah, ini adalah contohnya, contoh ekosistem bisnis ya antara Gojek ekosistem dengan Tokopedia ekosistem ya. Ini dari pertama ada satu ekosistem juga, ekosistem Gojek. Di sini ada ekosistem Tokopedia. Ini contoh mudah bentuk ekosistem bisnis adalah pada model bisnis Gojek dan Tokopedia yang saat ini telah merger menjadi GoTo ya. Jadi Gojek dan Tokopedia ini merger ya. Apa yang ada di ekosistem di Gojek ya? Dia ada ride hailing ya, ada ojeknya, ada payment, ada pembayaran, ada kurir, ada logistik ya, ada konten, ada makanan. Di Tokopedia juga ada marketplace, ada digital, ada syariah, ada fintech, ada logistik juga ya. Nah, ini sering digabung nih menjadi sebuah ekosistem yang baru ya. Di situ ada logistik, di situ ada makanan, di situ ada taksi ya, fintech. Jadi sebuah ekosistem bisnis adalah sebuah sekumpulan dari entitas-entitas bisnis yang saling melengkapi satu sama lain, yang semakin mempermudah kita sebagai end user gitu ya. Kita sebagai ultimate user atau pengguna terakhir atau pelanggan. Jadi teman-teman, sekarang kita kalau kita bicara bisnis, sekarang kita tidak hanya antar perusahaan, tapi kita juga bisa membuat sebuah ekosistem yang terdiri dari beberapa aspek ya. Contohnya ini ada logistik, ada makanan, ada payment, ada pembayaran, ada fintech, ada keuangan, dan seterusnya. Baik, kemudian kita masuk ke materi selanjutnya ya. Data is the new oil ya. Data is the new oil. Ini kurang lebih artinya adalah data adalah minyak bumi ya. Kenapa disebut data is the new oil ya? Data adalah sumber energi saat ini. Dahulu minyak bumi atau produk turunan minyak bumi
menjadi bahan bakar utama kehidupan manusia ya. Minyak bumi menjadi bahan bakar yang dibutuhkan di seluruh dunia. Dengan kata lain, data adalah bahan bakar yang dibutuhkan dunia pada era saat ini. Ya, jadi bisa dianggap bahwa kalau dulu kita perlu minyak bumi, misalnya untuk kendaraan bermotor, ya sekarang kita butuh data ya untuk berbisnis. Yang kedua, data merupakan komoditas yang menjanjikan. Dahulu minyak bumi atau bahan bakar fosil menjadi komoditas yang sangat menjanjikan. Perusahaan yang mencatatkan pendapatan atau keuntungan terbesar secara global adalah perusahaan minyak. Dulu ya. Saat ini, perusahaan terbesar adalah perusahaan yang menguasai data. Google ya, Facebook atau Meta ya sekarang ya. Amazon ya, seperti itu. Ketiga, data merupakan bahan mentah yang perlu diolah lebih lanjut. Nah, ini ibarat minyak bumi tidak bisa langsung digunakan. Dia harus diolah dulu lebih lanjut menjadi produk-produk turunan ya. Sekian oktannya misalnya menjadi ya, mungkin kita kalau sebagai end user kita lihat ada premium, ada pertalite ya contohnya ya. Data merupakan deretan huruf dan angka ya. Sebenarnya bukan hanya huruf dan angka ya. Ada macamnya lagi nanti yang kita bahas selain huruf dan angka juga yang perlu dianalisis lebih lanjut sehingga memberikan insight bagi pelaku bisnis dalam mencapai pertumbuhan bisnis. Ya, jadi misalnya kalau kita lihat mentahnya 01 01 01 01 ya data digital ya, hanya 01 10 01 1110. Nah, itu tidak ada artinya ya. Dia harus diolah lebih lanjut sehingga bisa menjadi informasi bagi pelaku bisnis. Yang keempat, data driven company itu perusahaan yang bergantung pada data dalam membuat keputusan bisnis. Data yang telah diolah dapat memberikan insight mengenai apa yang terjadi atau deskripsi, kemudian apa yang akan terjadi atau prediksi, dan apa yang harus dilakukan agar mendapatkan hasil yang baik atau preskripsi. Jadi data ini bisa digunakan untuk pertama menggambarkan kejadian saat ini atau deskripsi ya. Yang kedua, memprediksi kira-kira apa yang akan terjadi, prediksi. Yang ketiga, bisa memberikan petunjuk atau memberikan alternatif mengenai apa yang harus dilakukan ya, atau preskripsi ya. Jadi ketika teman-teman berbisnis, teman-teman harus tahu kondisi saat ini, dan teman-teman harus bisa memprediksi atau memproyeksikan kira-kira kondisi saat ini tuh bulan depan seperti apa. Nah, itu memprediksi. Oh ternyata bulan depan kondisinya lebih baik daripada bulan ini. Oke, berarti kita harus membuat sebuah preskripsi. Kira-kira harus ngapain ya. Dan itu semuanya berangkat atau dimulai dari data. Karena data itu menjadi hal yang penting dan karena itu dikenal istilahnya data driven company. Ini kita masuk terkait dengan data di Is the New Oil adalah big data analysis ya. Big data analysis, nah ini dulu hanya 3V, sekarang menjadi 5V. Apa saja? Velocity, volume, variety, veracity, dan value. Ya. Ini adalah karakteristik big data ya. Jadi sekarang kita bicara big data itu artinya kalau teman-teman misalnya punya file Excel misalnya, sheetnya ada barisnya mungkin ada 10.000 ke bawah dan kolomnya ada anggaplah 100 ke samping ya. Anggaplah ukuran file tersebut misalnya anggaplah misalnya 5 megabyte ya. Nah, itu bukan big data itu small data ya. Kalau big data kita bicara mengenai sekian terabyte gitu ya, atau mungkin di atas terabyte. Apa ya gitu ya, di atas terabyte ya. Jadi itu namanya big data ya, sangat besar datanya. Nah, karakteristik big data itu apa saja? Pertama, volume yang pasti ya. Volume, jumlah data yang besar yang dihasilkan setiap detik. Ya. Sumber data didapat dari internet. Jadi misalnya contoh begini. Bayangkan ada berapa pengguna internet. Saat ini penduduk dunia anggaplah ada 1 miliar orang yang mengakses internet di saat yang sama. Berarti ada 1 miliar data ya. Ada 1 miliar data. Nah, itu data yang cukup besar ya teman-teman. Kita mengolah ribuan data pun cukup sulit ya. Tapi ini ada 1 miliar data ya. Itu makanya volumenya sangat besar.
velocity, kecepatan dalam penambahan data hingga millisecond, ya, kecepatan analisis data dan kecepatan hasil analisis real time untuk pengguna. Ya, ini mengenai kecepatan tadi ya. 1 miliar orang, dia setiap detik dia ngeklik, setiap detik dia buka situs, buka medsos dan seterusnya. Bayangkan berapa klik yang ada, berapa klik yang ada dalam waktu 1 jam misalnya. Dan itu hasil dari 1 jam itu harus secara cepat bisa bisa terjadi penambahan data sekian besar ya, velocity-nya sekian cepat, sekian besar, dan data tersebut harus bisa dianalisis, harus bisa diberikan insight atau hasilnya seperti apa untuk pengguna ya. Jadi ini bicara mengenai kecepatan. Yang ketiga, kita bicara mengenai variety ya. Data memiliki karakteristik yang bermacam-macam. Baik data yang terstruktur ya, tadi seperti huruf dan angka itu data yang terstruktur. Contohnya waktu, nama file, harga ya, dan lainnya. Maupun data yang tidak terstruktur seperti gambar, suara, dan video. Ya. Jadi misalnya contoh gini, teman-teman kalau buka Explorer misalnya, itu teman-teman bisa sort, misalnya disortir ya, atau diurutkan berdasarkan nama file misalnya, atau berdasarkan waktu ya, time modified misalnya, time create, atau berdasarkan size misalnya, atau berdasarkan tipe file ya. Itu data yang terstruktur. Tapi ketika teman-teman misalnya membuka gambar ya, muka gambar, data yang ada adalah data gambar ya, itu sulit untuk mengurutkan, untuk diurutkan gitu ya, karena gambar itu kan memiliki karakteristik yang berbeda ya. Kita tidak bisa mengurutkan gambar gitu, bukan tidak bisa ya, sulit untuk mengurutkan gambar. Kemudian bagaimana dengan video, bagaimana dengan suara ya, bagaimana kita, oh suara ini lebih dulu dibanding suara itu. Nah itu kan susah ya. Makanya disebut dengan data yang terstruktur dan juga data yang tidak terstruktur. Nah, ini gambarannya. Yang keempat, veracity. Data harus memiliki integritas, yaitu dapat diverifikasi perihal validitas dan akurasi data tersebut. Ya, jadi datanya harus akurat dan valid. Ya, harus pas nih. Oh jumlah kliknya adalah klik streamnya misalnya 10.000, ya harus benar 10.000. Misalnya misalnya kita punya data, sebuah database, ada nama misalnya, ada tanggal lahir ya, ada kota asal misalnya. Nah itu harus terisi semua, jangan sampai ada yang kosong. Nah kalau ada yang kosong berarti datanya tidak akurat gitu ya, atau tidak berintegritas lah. Atau ternyata ada kesalahan input. Nah berarti harusnya lahirnya misalnya, atau harusnya kota asalnya dari Cikarang, tetapi ternyata salah input jadi dari Kerawang. Nah itu artinya datanya tidak valid ya, karena pas ditanya bapak dari Kerawang kan, oh bukan saya dari Cikarang. Nah itu berarti data tidak valid gitu ya. Jadi data itu, walau secara big data ini kita harus bisa melakukan cleansing atau checking gitu ya, mengenai validitas dan akurasi data tersebut. Yang terakhir ya, value. Data dapat memberikan nilai guna dan nilai tambah yang jika dapat diolah dan dianalisis untuk kebutuhan bisnis ya. Tadi data itu hanya deretan huruf dan angka yang tidak ada artinya, perlu diolah lebih lanjut sehingga dia bisa memberikan gambaran atau deskripsi untuk prediksi dan juga untuk preskripsi gitu ya. Nah terkait dengan big data analysis ini ada sebuah profesi ya yang mungkin masih happening sekarang ya, profesi data scientist ya. Kurang lebih seperti ini gambaran tugasnya ya. Pertama harus ada question atau problem. Problemnya apa sih? Apa yang diharapkan, atau output apa yang diharapkan? Misalnya saya mau dong cek berapa sih orang yang belanja dari website, misalnya contoh itu ya. Diambil datanya nih dari website, diambil ya dari macam-macam, ini dirapikan, kemudian diberikan statistik atau mathematical model matematika dan model statistik, kemudian dibuat
data visualisasi, data report, dan data produk. Ya, di sini ada machine learning ya. Jadi teman-teman silakan searching aja ya machine learning seperti apa. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi dari data, semua dari data. Pertama dari problem sih ya, dari problem. Tapi semuanya setelah diketahui problemnya apa sih tujuannya dari data apa sih yang dibutuhkan, outputnya seperti apa, kemudian ditarik datanya ya, kemudian di cleansing dulu, dibersihkan, dirapikan, kemudian dilakukan model matematika atau statistik, kemudian didapatkan data report, data produk, dan data visualization. Kurang lebih seperti ini. Nah, ini adalah sebuah profesi yang masih happening dan cukup dibutuhkan oleh industri ya, profesi data scientist. Mungkin teman-teman ada yang berminat. Kemudian what next? What next? Apa yang akan selanjutnya? Nah, ini kita bicara mengenai artificial intelligence ya, kecerdasan buatan. Nah, kecerdasan buatan mempermudah kehidupan manusia ya, karena otomasi ya, dan memungkinkan mesin untuk belajar. Mesin bisa belajar ya, makanya namanya mesin learning, mesin belajar ya. Jadi AI ini bisa mempermudah kehidupan manusia. Misalnya bisa lebih cepat ya, bisa lebih banyak, bisa lebih akurat ya, seperti itu ya. Ini kecerdasan buatan atau AI. Mesin dapat belajar dari data historis. Nah, ini mesin itu bisa belajar dari data historis. Sekali lagi ya, asalnya dari data. Data tadi dirapikan, kemudian dihitung atau dianalisis menggunakan model matematika atau model statistik ya, sehingga didapat insight atau hasilnya. Deep learning, nah ini deep learning, mesin dapat mengenali data abstrak tidak berstruktur seperti foto, bahasa, dan lainnya ya. Jadi kalau kita bicara machine learning itu masih data terstruktur. Deep learning kurang lebih bisa untuk menganalisis data yang tidak terstruktur ya, foto, bahasa, dan lainnya. Dan terakhir ya, ini yang cukup penting ya, kecerdasan buatan mampu melakukan pekerjaan atau aktivitas bisnis yang dilakukan oleh manusia. Contohnya apa? Misalnya sekarang teman-teman ya, ketika teman-teman misalnya komplain, customer komplain, misalnya teman-teman komplain ke sebuah perusahaan, teman-teman chat melalui WA atau chat melalui website ya, itu langsung dijawab kan. Nah, itu yang jawab apakah manusia atau robot. Nah, biasanya banyak sekarang sudah dijawab oleh bot ya, robot ya, namanya chatbot namanya. Chatbot. Nah, itu sudah ada. Nah, itu ada programnya tersendiri. Walaupun nanti kalau ternyata belum final, tetap harus ditangani oleh manusia juga gitu ya. Tapi setidaknya untuk filter awal itu bisa dilakukan oleh mesin gitu ya. Nanti mungkin di tahapan tertentu itu baru diberikan kepada manusia gitu ya. Karena biar bagaimanapun kecerdasan manusia itu dari Allah ya, dari Tuhan Yang Maha Esa, dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak bisa digantikan oleh mesin gitu ya. Nah, ini jadi poin penting juga, poin terakhir, sehingga ada beberapa pekerjaan yang sifatnya rutin yang digantikan oleh mesin ya. Jadi contoh teman-teman sekarang misalnya kalau kita bicara bank, misalnya ada teller ya. Dulu teman-teman kalau mau nabung itu, mau setorkan uang harus ke teller. Sekarang bisa lewat mesin ATM ya. Kurang lebih seperti itulah gambarannya. Yang kedua ada Internet of Things ya, IoT ya, Internet of Things. IoT adalah representasi dari alat-alat komputer yang terhubung dengan internet sehingga dapat saling berkomunikasi satu sama lain, atau M2M, machine to machine communication ya. Jadi kita punya handphone, kita punya komputer ya, kita punya macam-macam ya. Ini kalau disini digambarkannya ya, misalnya kita punya handphone, dari handphone kita bisa terhubung dengan pabrik, kita bisa terhubung dengan pesawat, kita bisa terhubung dengan kota ya.
rumah, data center ya, dan seterusnya. IoT memungkinkan setiap alat atau device mengumpulkan dan bertukar data satu sama lain tanpa intervensi manusia. Nah, ini contohnya. Ketika kita akan pulang ke rumah, misalnya teman-teman nih kerja capek, mau pulang ke rumah, kok kalau pulang ke rumah tuh kayaknya panas ya. Kalau pakai AC-nya lama misalnya ya. Nah, kita bisa nih, misalnya di tengah jalan ya 15 menit sebelum sampai rumah, kita pakai handphone, kita koneksikan dengan AC, kita nyalakan AC dari kendaraan misalnya gitu ya. Tak, nyampe rumah, berarti AC udah jalan 15 menit, sehingga pas kita masuk rumah sudah dingin. Itu contohnya ya. Jadi antara handphone dengan AC ya, dia terjalin komunikasi ya. Dia terjalin komunikasi sehingga ketika kita memberikan perintah pada melalui handphone, dia akan terhubung melalui internet dengan AC, dan AC kemudian menjalankan perintah tersebut gitu ya. On, AC on gitu ya. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi IoT ya. Jadi mesin berkomunikasi dengan mesin. Dan tentu saja ini di satu sisi sangat mempermudah kita ya sebagai user ya, sangat mempermudah ya. Misalnya kita bisa cek CCTV rumah dari kantor misalnya gitu ya, atau kita liburan ngecek rumah, oh aman nih misalnya, contoh ya gitu ya, sangat mempermudah. Tapi ingat, di balik kemudahan tersebut tentu kita harus bisa memahami bahwa ketika kita terhubung dengan jaringan ya atau online, dalam jaringan daring, berarti kita bisa melihat orang lain dan orang lain juga bisa melihat kita ya. Sehingga yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kita bisa menjaga data privasi kita ya. Jangan sampai kita sembarangan memberikan data. Nah, itu yang paling penting sih ya. Bagaimana kita jangan sampai terjadi penyalahgunaan data. Makanya ada istilahnya cyber risk ya, risiko cyber. Nah, itu nanti pembahasan lebih lanjut lah ya. Kurang lebih seperti itu. Ini adalah IoT ya, Internet of Things. Intinya adalah komunikasi mesin dengan mesin melalui internet gitu ya. Jadi dia bisa berkomunikasi karena adanya internet. Jadi si AC terhubung dengan internet, si handphone terhubung dengan internet. Jadi ketika kita kirim perintah dari handphone, dia terhubung ke internet, dari internet dia terhubung ke AC, AC menjalankan perintah tersebut gitu ya, contohnya. Baik, kita masuk ke sesi terakhir, take away ya, atau kesimpulan. Bisnis saat ini adalah bisnis yang memanfaatkan teknologi digital dalam aktivitas bisnis ya, bisnis zaman now ya. Poinnya adalah teknologi digital. Revolusi industri 4.0 ditandai dengan berkembangnya teknologi digital. Karakteristik digital adalah peran data yang sangat penting dalam bisnis ya. Bisnis dapat memanfaatkan teknologi digital dalam proses penentuan strategi hingga proses eksekusi ya. Bisnis saat ini mau tidak mau harus mengikuti perkembangan teknologi digital. Jadi semuanya serba digital sekarang ya. Jadi kita juga harus minimal setidak-tidaknya kita memiliki mindset digital gitu ya. Poinnya apa mindset digital? Segala sesuatu itu harus simple ya. Jadi teknologi ini harus ditunjang dengan mindset ya, dengan mindset yang digital juga. Jangan sampai kita mindset digital itu artinya kita berfokus atau berorientasi pada kemudahan, pada simplifikasi ya, pada kemudahan atau simplifikasi atau kesederhanaan bagaimana sebuah proses itu bisa dilakukan sesimpel mungkin gitu ya. Tadi ya misalnya kita dari jalan deh, saya mau nyalain AC di rumah, jadi begitu sampai rumah sudah dingin rumahnya gitu ya. Itu kan hal yang simpel, yang memudahkan hidup kita gitu ya. Itu contohnya. Ya, jadi poinnya adalah bisnis saat ini adalah bisnis yang memanfaatkan teknologi digital dalam aktivitas bisnis. Baik, berikut adalah referensi ya, bahan-bahan bacaan tambahan buat teman-teman. Kita sampai ke akhir sesi. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita masuk ke sesi tanya jawab.
Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.